Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah keluarga Pak Darto, seorang petani sederhana yang terkenal jujur dan pekerja keras. Namun sejak beberapa bulan terakhir, keluarga ini mengalami kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Semuanya berawal ketika anak sulungnya, Siti, tiba-tiba jatuh sakit. Siti mengeluhkan perutnya sering terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Dokter mengatakan ia sehat-sehat saja, namun setiap malam Siti berteriak kesakitan hingga membuat seisi rumah tak bisa tidur. Bahkan ketika diperiksa oleh orang pintar, ditemukan jarum dan paku kecil yang tiba-tiba keluar dari mulutnya. Tak hanya Siti, kejadian aneh mulai menimpa anggota keluarga lainnya. Ibu Siti sering mendengar suara orang tertawa di tengah malam. Ketika dicari, tak ada siapapun. Ayam-ayam peliharaan Pak Darto mati mendadak satu persatu tanpa sebab yang jelas, bahkan tanaman di kebun layu dalam semalam. Suatu malam, Pak Darto bermimpi didatangi sosok perempuan tua berpakaian hitam. Sosok itu hanya menatapnya tajam dan berkata, "Hutangmu belum lunas, kau akan merasakan akibatnya." Saat terbangun, tubuh Pak Darto terasa kaku, seakan ada yang menekan dadanya. Tak tahan dengan semua kejadian ini, Pak Darto akhirnya pergi ke seorang dukun terkenal di desa tetangga. Sang dukun mengatakan bahwa keluarga Pak Darto terkena santet kiriman dari seseorang yang menyimpan dendam lama. Santet itu dikirim melalui media benda-benda tajam seperti paku, jarum, dan rambut yang ditempatkan di tubuh korbannya. Ritual pembersihan pun dilakukan. Dalam prosesnya, Pak Darto melihat langsung keluarnya gumpalan rambut dan paku dari tubuh anaknya. Anehnya, benda-benda itu tidak menyebabkan luka apapun. Setelah ritual selesai, keadaan Siti perlahan membaik dan gangguan mistis di rumah mulai mereda. Beberapa bulan kemudian, tersiar kabar bahwa seorang tetangga yang pernah berselisih paham dengan Pak Darto jatuh sakit parah dan mengaku telah mengirim santet tersebut karena rasa iri dan dendam. Tetangga itu meminta maaf sebelum akhirnya meninggal dunia. Beberapa tahun sebelum kejadian ini, Pak Darto pernah berselisih paham dengan seorang tetangganya bernama Bu Marni. Bu Marni adalah seorang janda tua yang hidup sebatang kara dan dikenal sebagai sosok tertutup di desanya. Rumahnya berada di ujung desa, gelap dan dikelilingi pohon bambu yang menambah kesan menyeramkan. Konflik bermula saat Bu Marni menuduh Pak Darto merusak batas tanah sawah miliknya. Padahal, menurut Pak Darto, ia tak pernah mengutak-atik lahan tersebut. Namun Bu Marni yang dikenal pemarah mulai menyimpan dendam. Sejak kejadian itu, ia selalu menatap Pak Darto dengan penuh kebencian setiap kali bertemu. Beberapa warga desa yang lewat rumahnya bahkan pernah mendengar suara gumaman aneh seperti orang sedang merapalkan mantra. Tak lama setelah konflik itu, sawah Bu Marni tak lagi subur, panennya selalu gagal. Bu Marni semakin yakin bahwa Pak Darto adalah penyebab dari semua kesialannya, dan ia merasa perlu melakukan balas dendam dengan caranya sendiri. Setelah Siti jatuh sakit, ada beberapa kejadian horor lain yang dialami keluarga Pak Darto. Mimpi buruk berulang. Setiap malam Siti bermimpi berada di tengah ladang yang gelap dan kosong. Di tengah ladang itu berdiri sosok wanita berambut panjang, mengenakan pakaian hitam lusuh. Wajahnya pucat dengan mata kosong. Sosok itu hanya berdiri sambil menunjuk ke perut Siti, lalu tertawa dengan suara yang menggema. Penampakan di rumah. Istri Pak Darto sering melihat bayangan hitam bergerak di sudut-sudut rumah. Suatu malam, ketika sedang menyiapkan air panas di dapur, ia melihat sepasang mata merah menatap dari balik jendela. Ketika ia berteriak, bayangan itu lenyap begitu saja. Benda aneh di halaman rumah. Pagi-pagi buta, Pak Darto menemukan gumpalan tanah kuburan di halaman rumahnya. Di dalam gumpalan itu terdapat rambut panjang kusut, paku berkarat, dan potongan kain hitam yang berbau busuk. Benda itu terlihat seperti bagian dari ritual ilmu hitam. Desas-desus mulai menyebar di desa bahwa Bu Marni memiliki hubungan dengan hal-hal gaib. Beberapa warga mengaku pernah melihat asap putih keluar dari rumahnya di malam hari, disertai suara seperti orang meratap. Bahkan ada anak-anak desa yang tak sengaja melihat kerumunan kucing hitam berkeliaran di halaman rumahnya seolah-olah sedang berjaga. Suatu malam, seorang pemuda desa yang penasaran mengintip ke rumah Bu Marni.
Dari sela-sela papan kayu, ia melihat Bu Marni duduk di tengah ruangan gelap, dikelilingi lilin merah yang menyala. Di depannya ada boneka jerami yang tertusuk jarum. Pemuda itu melarikan diri ketakutan dan tak berani membicarakan apa yang dilihatnya. Setelah mendapatkan petunjuk dari seorang dukun desa, Pak Darto diminta untuk melakukan ritual pembersihan di rumahnya. Ritual itu dilakukan pada tengah malam. Lilin-lilin dinyalakan di setiap sudut rumah, dan daun kelor dibakar untuk menetralisir energi negatif. Saat ritual berlangsung, suara-suara aneh terdengar dari luar rumah, suara ketukan di jendela, suara langkah kaki di atap, dan bisikan samar yang menyebut nama-nama anggota keluarga Pak Darto. Tiba-tiba, Siti kejang-kejang dan memuntahkan benda-benda aneh, paku kecil, rambut, bahkan gumpalan tanah. Dukun itu kemudian mengatakan bahwa ilmu hitam tersebut terhubung langsung dengan energi dendam Bu Marni. Jika tidak segera dihentikan, nyawa Siti bisa terancam. Setelah ritual selesai, gangguan mulai berkurang. Beberapa hari kemudian kabar datang bahwa Bu Marni ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Warga yang pertama kali menemukan jasadnya mengatakan bahwa tubuh Bu Marni dalam kondisi mengerikan. Wajahnya membiru dengan mata melotot seolah ketakutan. Di sekeliling tubuhnya berserakan jarum dan sisa-sisa kain hitam. Menurut kepercayaan warga desa, ilmu hitam yang dipelihara Bu Marni akhirnya memakan tuannya sendiri. Sejak saat itu, rumah Bu Marni dibiarkan kosong dan terbengkalai. Tak ada seorang pun yang berani mendekatinya, terutama saat malam tiba. Bu Marni bukanlah warga asli desa itu. Dulu, ia datang bersama suaminya yang bekerja sebagai buruh tani. Kehidupan mereka awalnya berjalan sederhana, tetapi segalanya berubah ketika suami Bu Marni meninggal dunia mendadak dalam sebuah kecelakaan di sawah. Setelah kematian suaminya, Bu Marni menjadi pribadi yang tertutup dan pemarah. Warga sering mendengar bahwa ia pergi ke desa terpencil di kaki gunung untuk menimba ilmu. Desa tersebut dikenal angker dan menjadi tempat tinggal para orang pintar yang menguasai ilmu gaib. Bu Marni disebut-sebut belajar kepada seorang dukun teluh yang memiliki kemampuan mengirimkan santet menggunakan media jarum, paku, rambut, dan benda-benda tajam lainnya. Untuk menyempurnakan ilmu ini, Bu Marni diharuskan melakukan ritual khusus di malam Jumat Kliwon, berkorban dengan memberikan darah ayam hitam atau benda pribadi milik target santet. Ilmu hitam Bu Marni disebut sebagai Ajian Rengga Sukma. Ilmu yang menghubungkan energi kebencian dengan media perantara. Melalui boneka jerami yang ditusuk-tusuk jarum, ia dapat mengirim rasa sakit ke tubuh korbannya, baik secara fisik maupun mental. Namun, ada konsekuensi besar dari ilmu ini. Jika energi kebencian tidak cukup kuat atau gagal, ilmu tersebut akan kembali ke pelakunya. Itulah sebabnya, ilmu ini sangat berbahaya bagi orang yang menggunakannya. Pak Darto berasal dari keluarga sederhana yang sudah turun-temurun menjadi petani. Ia adalah orang yang rajin, sabar, dan disegani di desanya karena sifatnya yang suka membantu. Sawah milik Pak Darto adalah warisan dari orang tuanya, yang ia kelola dengan penuh tanggung jawab. Namun, kesuburan sawahnya seringkali menjadi sumber iri hati bagi beberapa warga, termasuk Bu Marni. Sebelum konflik terjadi, Pak Darto pernah beberapa kali membantu Bu Marni, baik dalam bentuk memberi hasil panen berlebih maupun membantu memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Namun Bu Marni memiliki kebiasaan selalu curiga dan berpikir negatif terhadap orang lain. Ketika sawahnya mulai gagal panen, ia menyalahkan Pak Darto, merasa bahwa keberuntungan Pak Darto diperoleh dari mencuri rezekinya. Bu Marni kemudian merasa dendamnya harus dibalaskan. Meskipun tidak pernah ada bukti bahwa Pak Darto bersalah, kebencian Bu Marni membuatnya rela menyerahkan sebagian nyawanya untuk mempelajari ajian Rengga Sukma demi melampiaskan amarahnya. Kejadian mistis yang menguatkan teror ilmu hitam. Setelah santet mulai dikirimkan, gangguan-gangguan di keluarga Pak Darto menjadi semakin mengancam dan tak masuk akal. Bau busuk yang tak hilang. Bau anyir seperti darah seringkali muncul di dalam rumah Pak Darto, terutama menjelang maghrib. Istri Pak Darto sempat mencari sumber bau itu dan menemukan gumpalan rambut serta kuku manusia di bawah ranjang Siti. Binatang gaib. Beberapa malam Pak Darto melihat ular hitam besar muncul di pekarangan rumah.
Anehnya, ketika ia mencoba mengejarnya, ular itu lenyap begitu saja. Warga desa percaya bahwa binatang-binatang ini adalah kiriman untuk mengawasi keluarga Pak Darto. Suara tangisan di malam hari. Setiap tengah malam terdengar suara tangisan lirih seorang perempuan dari balik dinding rumah. Tangisan itu seringkali disusul suara tertawa yang menyeramkan, membuat bulu kuduk seisi rumah berdiri. Hantu berambut panjang. Suatu malam, saat Pak Darto pergi ke sawah untuk mengecek tanaman, ia melihat sosok wanita berambut panjang dengan pakaian hitam berdiri di tengah sawah. Sosok itu menunjuk ke arahnya sambil menyeringai, dan perlahan wajah sosok itu berubah menjadi wajah Bu Marni yang penuh kemarahan. Ketika Pak Darto memutuskan untuk mencari bantuan dukun untuk melakukan pembersihan, ia diberitahu bahwa ilmu hitam ini tidak bisa dilawan hanya dengan ritual biasa. Sang dukun menyarankan agar keluarga Pak Darto membakar media santet, benda-benda yang digunakan sebagai perantara kiriman ilmu hitam, agar energi negatifnya bisa diputus. Ritual itu pun dilakukan di halaman rumah dengan menyalakan api besar. Daun kelor dan garam ditaburkan di sekeliling rumah sebagai perlindungan. Saat api membakar gumpalan rambut, paku, dan kain hitam, terdengar suara jeritan panjang dari arah rumah Bu Marni. Warga desa yang tinggal di sekitar rumah Bu Marni mengaku melihat asap hitam mengepul dari atap rumahnya. Esok paginya, kabar menyebar bahwa Bu Marni ditemukan tak bernyawa dengan tubuh kaku dan wajah penuh ketakutan. Pak Darto dan keluarganya akhirnya terbebas dari gangguan santet. Namun rumah Bu Marni kini dibiarkan kosong dan diyakini dihuni oleh arwah penasaran. Banyak warga yang melintas mengaku mendengar suara langkah kaki di dalam rumah kosong itu atau melihat bayangan Bu Marni menatap dari balik jendela. Kisah ini menjadi legenda di desa tersebut. Sebuah pengingat bahwa iri hati dan kebencian bisa merusak bukan hanya kehidupan seseorang, tetapi juga mendatangkan kehancuran bagi si pelaku. Rumah Bu Marni kini menjadi simbol teror, tempat di mana ilmu hitam menghancurkan segalanya.